Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Tentunya kita pernah mendengar mungkin ya cerita-cerita cerita-cerita lokal yang ada di kehidupan kita atau mungkin di sekitar masyarakat. Ya, misalnya tentang asal-usul suatu daerah, ya, atau mungkin tentang peristiwa masa lalu di daerah tersebut, ya, dari ibu, bapak, atau kakek nenek kita, ya, mungkin kita pernah mendengarnya. Nah, materi kali ini akan berhubungan dengan itu, ya, yaitu tentang teks cerita rakyat, atau mungkin lebih spesifiknya ada tentang hikayat. Apa itu hikayat? Simak selengkapnya. Ya, hikayat merupakan salah satu jenis dari prosa lama. Ya, jadi hikayat merupakan bisa dikatakan sama dengan teks narasi, ya. Namun mungkin teks narasi yang hikayat ini adalah dari sastra lama, ya, dari masa lalu yang sudah cukup lama, ya. Sehingga hikayat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan cerita narasi yang lain, ya. Karakteristiknya atau perbedaan dari hikayat ini, ya, yang pertama adalah bersifat fantasi, ya, atau tidak masuk akal, ya. Hikayat ini memiliki karakteristik pertama bersifat fantasi atau tidak masuk akal. Ini mungkin mirip dengan dongeng, ya. Ada hal-hal fantasi atau ada adegan-adegan atau mungkin ada sifat yang tidak masuk di akal, ya. Misalnya bisa terbang, bisa menghilang dan sebagainya, atau ada adegan apa gitu ya yang ajaib. Kedua, anonim. Artinya tidak diketahui pengarangnya siapa. Karena ini memang dari masa lalu, sehingga mungkin kurangnya informasi itu dibuat oleh siapa. Atau mungkin memang sengaja dari dulu seperti itu, ya. Diketahui secara lisan, ya. Di-sharekan secara lisan sehingga mungkin tidak diketahui siapa yang pertama atau mungkin pengarangnya siapa. Tidak seperti sekarang, ya, yang ditulis di buku dan kita tahu siapa pengarangnya. Kalau mungkin hikayat atau cerita rakyat zaman dahulu itu karena mungkin di-share-nya atau mungkin kita mengetahui secara lisan, ya, orang ke orang, sehingga mungkin tidak diketahui siapa yang pertama atau siapa pembuat ceritanya. Yang ketiga, pada umumnya cerita hikayat itu istana sentris atau bersifat istana sentris, ya. Artinya ceritanya seputar raja, istana, ya, pemerintahan atau mungkin orang-orang bawahannya. Artinya ceritanya tentang lingkungan istana. Ya kan dulu di Indonesia kan memang kerajaan, ya. Artinya di sini hikayat ini masih berhubungan dengan kerajaan. Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut, dari cerita hikayat, ya, karena memang ini dari zaman dahulu, tentunya nilai-nilai dalam cerita tersebut sangat banyak atau mungkin sangat bagus, ya. Biasanya ada nilai-nilai religi atau keagamaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukatif, dan nilai moral. Terutama nilai moral itu sangat penting, ya, untuk kita, untuk anak cucu kita nanti, ya. Jadi nilai-nilai ini memang pasti ada dalam cerita hikayat, ya, karena memang berupa nasihat, ya, nantinya akhirnya.
untuk pembacanya bahwa melakukan sesuatu yang negatif itu tidak baik, harus bagaimana dan sebagainya lah. Ya, pasti ada nilai-nilai. Adapun kaidah kebahasaan dari teks cerita rakyat atau hikayat, yang pertama adalah majas. Ya, majas ini adalah gaya bahasa. Ya, yaitu tentang cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Ya, contohnya ada litotes, hiperbola, simile, metafora, personifikasi, sinekdok, dan lain-lain. Masih banyak ya majas itu. Yang kedua ada konjungsi. Ya, konjungsi yang dipakai dalam teks cerita rakyat ini adalah tentang konjungsi yang menyatakan waktu. Ya, biasanya konjungsi yang menyatakan waktu itu contohnya adalah lalu, kemudian, sebelum, sesudah, saat. Yaitu konjungsi menyatakan waktu.